Perkenalkan, nama saya Nazra Tara Al-Kaifa dengan NPM 22035. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang sudah saya buat dalam mata kuliah Sosiologi Hukum. Yang pertama ada pengertian Sosiologi Hukum. Sosiologi dari segi etimologis berasal dari gabungan dua kata, yaitu socius dalam bahasa Latin yang berarti teman atau kawan, dan logos dalam bahasa Yunani yang dapat diartikan sebagai kata atau berbicara. Jadi, secara harfiah, sosiologi merujuk pada ilmu yang membahas tentang masyarakat. Selanjutnya, sosiologi hukum adalah cabang ilmu sosiologi yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Sosiologi hukum meneliti bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat, serta bagaimana masyarakat mempengaruhi dan membentuk hukum. Jadi, dalam sosiologi hukum, perhatian utama diberikan pada studi tentang bagaimana norma-norma hukum terbentuk, diterapkan, dan berubah di dalam masyarakat. Selanjutnya ada ruang lingkup secara spesifik. Yang pertama, dasar-dasar sosial dari hukum. Misalnya hukum nasional Indonesia yang dasar sosialnya adalah Pancasila dengan ciri gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan. Yang kedua, ada efek-efek hukum terhadap gejala sosial lainnya. Misalnya seperti Undang-Undang Penanaman Modal terhadap gejala ekonomi, Undang-Undang Pemilu terhadap gejala politik, Undang-Undang Hak Cipta terhadap gejala budaya, dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi terhadap gejala pendidikan. Selanjutnya, perbedaan kajian sosiologi of law dan sociological jurisprudence. Yang pertama, sosiologi of law adalah bagian atau cabang ilmu sosiologi atau yang disebut juga ilmu-ilmu manusia dengan objek studinya tentang hukum. Yang kedua, sociological jurisprudence termasuk cabang ilmu filsafat hukum yang mempelajari hubungan timbal balik antara pengaruh hukum dan masyarakat. Lalu ada objek kajian sosiologi hukum. Yang pertama ada interaksi sosial terkait dengan hukum. Hukum yang diterapkan dalam suatu masyarakat berfungsi untuk memperlancar syarat interaksi sosial. Apabila interaksi sosial berjalan dengan baik, maka kehidupan sebuah masyarakat dapat berlangsung dengan damai dan tenang. Selanjutnya ada kedudukan sosiologi hukum dalam lapisan-lapisan ilmu hukum. Sosiologi hukum memiliki kedudukan yang penting dalam semua lapisan ilmu hukum. Sosiologi hukum membantu kita memahami bagaimana hukum dibuat, diimplementasikan, diterapkan, dan dipatuhi dalam masyarakat. Sosiologi hukum juga membantu kita untuk mengevaluasi hukum dan mendorong perubahan sosial. Selanjutnya ada karakteristik kajian sosiologi hukum. Yang pertama ada kajian mengenai efek-efek sosial yang aktual dari institusi hukum maupun doktrin hukum. Yang kedua, kemudian bahwa kajian sosiologis berhubungan dengan kajian hukum dalam mempersiapkan perundang-undangan, penerimaan metode sains untuk studi analis lain terhadap perundang-undangan. Selanjutnya ada kontribusi kajian sosiologi hukum dalam pengembangan teori. Yang pertama, memahami relasi hukum dan masyarakat. Kajian sosiologi hukum membantu kita memahami bagaimana hukum dan masyarakat saling terkait. Hukum tidak hanya aturan tertulis tetapi juga produk sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti nilai-nilai, norma, struktur sosial. Kajian ini membantu menjelaskan bagaimana hukum digunakan dan diimplementasikan dalam masyarakat, serta bagaimana hukum dapat mempengaruhi perubahan sosial. Lalu ada mengenal teori-teori yang dikembangkan oleh perintis sosiologi hukum. Jadi sosiologi hukum adalah ilmu interdisipliner yang menggabungkan sosiologi dan hukum untuk mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Para perintis sosiologi hukum telah mengembangkan berbagai teori untuk menjelaskan bagaimana hukum dan masyarakat saling terkait. Menurut Emil Durkheim tahun 1858 sampai dengan 1917. Yang pertama, teori fakta sosial. Durkheim mendefinisikan hukum sebagai fakta sosial, yaitu hukum fenomena yang memiliki karakteristik eksternal dan koersif terhadap individu. Hukum menurut Durkheim mencerminkan nilai-nilai dan norma sosial yang dominan dalam masyarakat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.